Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani sekalian, salam bahagia untuk kita semua. Hari ini kita berada di kebun kopi di Puncak Nanga-Nanga, Kota Kendari. Kita akan melihat perkembangan tanaman kopi setelah kita melakukan pemupukan 1 bulan. Posisi lahan kita berada di puncak dan alhamdulillah selain kita bercocok tanam, melihat perkembangan tanaman kopi, juga kita menyaksikan pemandangan alam. Begitu alam ini memberikan suguhan-suguhan yang luar biasa, sehingga kita bisa menikmati suasananya sambil berkebun. Lahan kopi yang ada di Puncak Nanga-Nanga ini sebagai salah satu bisnis hulu dari produk kopi Kahawaku. Ini sebagai upaya kita dalam rangka untuk mempersiapkan bahan baku 3-4 tahun ke depan. Karena bagaimanapun juga ke depannya dengan kondisi ekspansi lahan di daerah yang seperti ini yang digunakan untuk peruntukan lain, bukan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian, itu akan berdampak pada semakin sempitnya lahan, sehingga kita akan kesusahan pada masalah ketersediaan stok bahan baku. Hari ini adalah hari Minggu, tepatnya tanggal 21 Agustus. Jadi minggu lalu kita telah melakukan pemeliharaan juga di lahan-lahan lain yang menjadi bisnis hulu kopi Kahawaku. Jadi hari ini kita khusus untuk melihat perkembangan tanaman kopi yang ada di Puncak Nanga-Nanga. Jadi namanya sangat menarik sekali. Kita berada di lahan Nanga-Nanga hanya karena posisi tanah saya ini berada di puncak, sehingga para tetangga kebun mereka selalu menyampaikan lahan Puncak Nanga-Nanga itu bagus tanaman kopinya. Alhamdulillah hari ini kita akan melihat perkembangannya, dampak efek dari pemupukan yang dilakukan bulan yang lalu. Mudah-mudahan tanamannya itu bisa tumbuh dengan bagus. Mudah-mudahan target kita untuk meningkatkan performa daun, meningkatkan performa batang itu bisa tercapai. Ya, jadi mari kita lihat bagaimana kondisi tanaman yang ada di kebun. Rata-rata pertumbuhannya sangat bagus, daun-daunnya hijau setelah dilakukan pemupukan. Jadi saat ini sudah 1 bulan lebih dilakukan pemupukan, sehingga banyak perkembangan tanaman yang setelah dipupuk, baik itu tumbuh tunas-tunas baru, daunnya yang awalnya menguning sekarang sudah kehijau-hijauan. Kita cek satu-satu perkembangan tanaman. Jadi luar biasa, ini daunnya hijau semua, bukan hanya hijau, ini daun lebar. Hasil ini banyak tumbuh daun-daun baru.
Ini bulan lalu daunnya hampir menguning semua. Sekarang ini sudah hijau semua. Bahkan ini banyak muncul daun-daun baru. Ini sudah luar biasa, sudah rindang. Ya, tingginya sudah mencapai 1 meter. Bulan lalu daun ini banyak yang menguning. Di pucuk-pucuknya itu, di ujung daun, bulan lalu ada yang sudah mulai membusuk. Nah, sekarang setelah dilakukan pemupukan, pertumbuhannya sangat bagus, daun yang menguning sudah tidak kelihatan, dan sekarang sudah mulai sudah menghijau semua. Bahkan ini banyak tumbuh tunas-tunas baru. Ya, ini tunas baru. Bulan lalu ini lebih parah. Ya, hampir semua daun menguning. Alhamdulillah sekarang ini daunnya semua sudah hijau, dan kalau kita perhatikan ini daun baru, sangat lebat. Daunnya sangat lebat. Ya, tingginya kurang lebih 80 cm. Jadi posisi lahan di puncak kebun nangka ini berada di puncak. Jadi posisi tanah kemiringan, dan ini sangat cocok untuk tanaman kopi. Yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman kopi, yang pertama itu adalah pupuknya. Pupuk ini wajib, karena untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, melebatkan daun, kemudian menghijaukan daun, dan memperkokoh batang. Jadi lahan yang digunakan untuk menanam kopi kurang lebih 3,5 hektar, dan posisi semua berada di kemiringan. Dan ini sangat cocok sekali untuk tanaman kopi. Ya. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu gulma yang ada di sekitar tanaman kopi, karena itu juga mengganggu. Sehingga ya rajin-rajin dibersihkan di sekitar tanaman kopi. Ya. Ini sudah dipertahankan ini lahan dengan kondisi yang bersih. Ya. Jadi ini sudah 1 meter lebih ya. Pertumbuhannya sangat bagus. Ya, harapannya ini beberapa bulan ini bisa tumbuh sampai 1,5 meter. Posisi lahan kopi robusta itu sangat strategis, karena kita berada di puncak. Jadi ada 2 fungsi yang kita dapat. Yang pertama, ya, kita dapat menanam kopi pada tempat yang sesuai. Yang kedua, kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa. Jadi lahan saya semua ini untuk ini sekarang ini saya berada di tengah kebun. Jadi kita masih naik lagi ke atas. Hanya saja ini masih ada kurang lebih 1 hektar yang belum
ditanami, dan kita targetkan ini sampai dengan pertengahan bulan 9, ya paling lama akhir bulan 9, semua sudah tuntas ditanami. Jadi kita berada di puncak ini. Jadi berkebun sambil berekreasi. Jadi ada yang menarik dari tanaman kopi ini. Ya. Setelah diberikan pemupukan ini, terbentuk cabang-cabang baru. Kemudian daunnya itu tumbuh dan menghijau. Ya. Ini lebat. Karena pupuk yang diberikan ini, takaran dosisnya itu berdasarkan hasil riset dan uji atau eksperimen, dan setelah dilakukan aplikasi di tanaman kopi di kebun Puncak Nanga-Nanga ini, hasilnya sangat bagus. Ya, kita bisa melihat dari kondisi daun, pertambahan jumlah daun, tunas-tunas baru banyak yang tumbuh. Kemudian yang paling penting ini juga batangnya ini kokoh. Semakin kokoh batangnya. Kemudian cabang-cabang ranting-rantingnya ini nanti akan berpotensi untuk tempatnya buah. Jadi sudah mulai memanjang. Ya. Banyak daun yang baru mulai tumbuh ini dan hijau. Kemudian batangnya kokoh. Ini yang penting, batangnya kokoh. Karena kalau daunnya lebat baru batangnya tidak kokoh, itu rawan karena akan berpengaruh pada tegakan. Dan tanaman kopi itu rawan rebah atau miring ke kiri atau ke kanan. Ya. Karena dosis pupuk yang diberikan bulan lalu itu khusus untuk merangsang pertumbuhan tunas, kemudian memperbaiki performa daun, kemudian memperkuat batang, sehingga tanaman kopi ini saya lihat ya di semua komponen-komponen yang ditarget dari pupuk itu ini tercapai semua ini. Ya, ini daun baru ini baru kurang lebih 3-4 hari ini muncul. Ini tunas baru, hijau, lebat daunnya. Ya, artinya ini kemajuan yang sangat bagus dari tanaman kopi di Puncak Nanga-Nanga. Jadi aktivitas saya setiap hari Sabtu dan hari Minggu ini khusus untuk di kebun kopi di Puncak Nanga-Nanga. Alhamdulillah ya, lahan ini sangat bagus sekali. Ini juga daunnya sangat lebat. Ini semua daun-daun baru yang baru muncul. Daun baru, hijau. Ini juga berkat saran dari sahabat saya, ya sahabat saya Sudirman. Ya, dulu adik letting saya waktu kuliah S1. Kebetulan dia di agronomi. Saya coba lakukan pemupukan. Hasil dosis-dosis yang sudah dilakukan di riset, kemudian dieksperimenkan, saya dicoba, dan alhamdulillah ini luar biasa. Batangnya kokoh. Ya, hal ini dapat dilihat dengan daun yang rimbun, banyak muncul dahan-dahan baru, kemudian daun-daun banyak yang tumbuh, tapi dia tetap tegak. Ya. Ini daunnya bagus sekali. Subur, lebat, kemudian batangnya ini kokoh. Ya. Memang untuk tanaman kopi yang pertama diperhatikan dalam
pemupukan itu dosisnya. Karena dosis itu mempengaruhi performa pertumbuhannya. Dari dosis itu yang bermasalah di tanaman itu apa? Apakah daun, apakah batang, apakah pertumbuhan yang lambat. Jadi kita harus pintar-pintar memilih dosis yang pas. Ini juga tumbuh subur, mulai sudah sangat lebat. Bulan lalu tidak seperti ini sebelum dipupuk. Sekarang ini sudah kelihatan daunnya rimbun. Ini daun baru ini baru muncul 1-2 hari ini, 2 hari ini. Ini sudah mulai bagus ini pertumbuhannya. Jadi kalau saya berada di kebun ini, hati ini merasa ada sesuatu kepuasan. Karena untuk membersihkan lahan dengan kondisi kemiringan seperti ini butuh waktu kerja yang ekstra. Ya, banyak hal yang harus dipersiapkan. Ya, tapi setelah kita melihat tanaman dengan kondisi yang subur seperti ini ada kepuasan tersendiri. Akan tetapi masih ada yang perlu dibenahi juga, karena ada beberapa juga tanaman yang performanya tidak seperti yang lain, tapi itu sekitar 0,5% dari tanaman ini. Ini rencana minggu depan harus dilakukan pemupukan. Yang sudah tumbuh subur ini, di akhir musim penghujan kita harus lakukan pemupukan lagi, karena sekarang ini masih hujan, sehingga belum saatnya untuk dilakukan pemupukan. Senang rasanya, ya. Jadi upaya untuk memelihara kopi, menanam kopi, ya itu punya tujuan khusus, ya. Karena yang menjadi salah satu orientasi kita, bisnis hulu itu harus digenjot untuk kepentingan bahan baku kopi Kahawaku. Ya, karena kedepannya ini, ketika kita tidak memperhatikan di bisnis hulu, 3-4 tahun kita akan menjadi masalah di ketersediaan bahan baku. Sehingga ini kita upayakan secara optimal. Mudah-mudahan ini di tahun depan bisa berbuah, terutama di lahan di puncak Naga-Naga ini. Saya sampai tidak mau bergeser dari satu tanaman ini. Iya. Karena performa pertumbuhannya ini sangat bagus sekali. Coba kalau kita lihat daun nampak sekali ini kopi robusta yang dirawat, dipelihara dengan baik. Kalau kita lihat di sekitar, ya artinya tanaman kopi ini tidak berkompetisi dengan tanaman liar. Kemudian kalau kita lihat batangnya, tanaman ini kokoh, berdiri tegak. Jadi ini adalah sesuatu yang membuat bisnis hulu diproyeksikan berpotensi untuk berhasil ke depannya. Mudah-mudahan ini kita pertahankan terus, karena ini menjadi target utama kita untuk mengembangkan bisnis hulu sebagai penopang bisnis kopi Kahawaku. Saya kira sahabat tani sekalian, setelah ini nanti kita akan targetkan
kita lakukan pemupukan di akhir musim hujan dan akan menjadi salah satu pembelajaran kita di lapangan. Ya, ini semua terjadi ya karena berkat ya kita belajar dari kegagalan, kemudian menerima masukan-masukan dari teman-teman, kemudian mempelajari banyak hal, referensi, dan mengaplikasikan secara bagus. Setelah kita melihat perkembangan tanaman kopi yang ada di kebun Puncak Nanga-Nanga ini, maka ada beberapa kesimpulan yang saya bisa dapatkan hari ini. Yang pertama, untuk kita mendapatkan performa pertumbuhan yang baik, yang pertama kita perhatikan adalah dosis pupuk. Kita sebenarnya mau menargetkan apa dari pupuk yang kita berikan. Kalau kita menargetkan ada perbaikan dari pertumbuhan daun, atau ada perbaikan dari pertumbuhan batang, atau ada perbaikan dari peningkatan tinggi tanaman, maka dosisnya itu kita harus perhatikan. Sehingga dari melihat perkembangan tanaman ini, dosis pupuk yang diberikan ini sangat tepat sekali. Yang kedua, perhatikan tanaman kopi itu membutuhkan naungan dan juga tanaman pengganggu yang ada di sekitarnya itu sudah seoptimal mungkin untuk dibersihkan, karena itu akan menjadi kompetitornya dalam memanfaatkan unsur hara yang ada di tanaman itu, di sekitar tanah. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi petani pemula seperti saya. Mudah-mudahan para petani juga semakin semangat untuk memelihara tanaman kopinya, karena yakin dan percaya menanam kopi bukan sesuatu yang mubazir, sia-sia, karena kopi adalah salah satu komoditi yang dicari oleh banyak orang, baik lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, kopi saat ini menjadi viral untuk dinikmati banyak kalangan, baik itu anak-anak sekarang juga sudah senang menikmati kopi, remaja, dewasa, orang tua, semua menginginkan kopi sebagai salah satu sajian untuk menikmati aktivitas mereka sehari-hari. Sehingga jangan kendur untuk menanam kopi. Insya Allah bagi petani yang ada di sekitar yang bisa saya jangkau, tanaman hasil buah tanaman kopi yang dihasilkan dari kebun itu, ya, saya membutuhkan banyak stok untuk bahan baku kopi kahawaku, sehingga membutuhkan banyak mitra-mitra petani untuk menanam kopi, dengan catatan ya performa biji itu standar, karena kopi kahawaku ini yang menjadi prioritasnya adalah kualitas. Oleh karena itu mulai dari prosesnya itu diperhatikan sampai pada panen dan pasca panen. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan untuk bercocok tanam kopi, menanam kopi, terutama saya sebagai pemula ini bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para petani kopi.